Spektrometer massa terdiri dari bagian selektor kecepatan dan bagian sinklotron ya. Jadi ada bagian selektor kecepatan dan bagian sinklotron. Jadi yang bagian selektor kecepatan itu ada medan magnet B1 yang arahnya masuk ke bidang kertas. Ya, jadi dia masuk ke dalam. Di sini dia memiliki medan magnet sebesar B1 adalah 5 mili Tesla, 5 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Lalu ada medan listrik yang nilainya 4 kali 10 pangkat 4. 4 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Arahnya tegak lurus, arah medan magnet. Kemana arahnya? Ya, arahnya itu antara ke atas bawah atau dari bawah ke atas. Tapi di sini ada soalan berikutnya bahwa yang masuk adalah elektron. Berarti kalau dia punya elektron, arah dari gaya magnet itu nanti sama dengan Q V cross B. Ya, Q-nya bernilai negatif berarti arah dari B ya itu nanti akan berlawanan dengan arah V cross B, gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita memiliki V ke arah kanan, ya V-nya ke arah kanan, kemudian medan magnetnya ke arah dalam. Berarti V-nya ke arah V cross B-nya itu arahnya ke bawah. Ya, jadi arah V cross B itu ke bawah. Ini arah V cross B. Berarti arah dari gaya magnetnya ke atas. Arah dari gaya magnet ke atas ya, V cross B-nya ke atas. Sehingga di sini nilai dari ya, di sini arah dari medan magnetnya itu ada arah dari medan listriknya harus ke bawah. Ini arah dari medan listrik. Arah dari gaya listrik, maaf. Ya, jadi B-nya ke arah dalam ya. V cross B berarti V-nya ke kanan lalu B-nya ke dalam. Ya. Di sini kalau misalkan saya buat, ini V-nya saya hapus dulu, maaf untuk lebih memperjelas konsep. V-nya ke arah kanan, V cross B, V cross B itu arahnya V cross B arahnya ke atas. Oh, maaf saya salah ya. V cross B arahnya ke atas. Oke. V cross B arahnya ke atas. Ya, V cross B arahnya ke atas, berarti arah dari medan magnetnya itu ke bawah. Ini arah medan magnetnya, seperti itu. Berarti, kalau arah medan magnet ke bawah, berarti untuk mengimbangi arah dari gaya listriknya, arah dari gaya magnetnya ke bawah, berarti arah dari gaya listriknya harus ke atas, sehingga yang bawah harus bermuatan negatif, yang atas harus bermuatan positif. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, kemudian diketahui bahwa medan listriknya 4 kali 10 pangkat 4, lalu masuk ke sinklotron ya. Jadi ini ada batas, lalu di sini masuk ke sinklotron ya. Arah sinklotronnya tidak diberikan, tetapi dia arah medan magnetnya itu besar medan magnetnya adalah B2. Ya, B2 sama dengan kita bisa cari nanti dari mu0 dikali N dikali I, di mana N-nya adalah 250 lilitan per meter, lalu arusnya adalah 10 per pi ampere. Seperti itu. Arah medan magnetnya di sini tidak diberitahu, ya kita anggap saja arah medan magnetnya juga ke dalam. Gitu ya. Berarti di sini nanti ketika dia keluar, dia akan berputar ke arah atas. Maaf, ke arah bawah. Ke arah bawah ya. Oke, karena dia arah gaya magnetnya mula-mula tuh arahnya ke bawah. Sehingga di sini kita bisa mencari laju elektron saat memasuki sinklotron. V adalah medan listrik dibagi medan magnet. Ya, jadi dapatnya dari Q kali E sama dengan QVB. Ya. Di sini V dan B-nya sudah tegak lurus. Ya, ini harusnya dikalikan sin theta ya, tetapi sin theta-nya nilainya 1 karena sudutnya adalah 90. Sudut antara kecepatan dengan medan magnet ya, bisa kita coret sehingga kita menemukan laju elektronnya E per B. B-nya adalah B1. Sehingga V-nya nanti sama dengan E ya, nilai E yang sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan B1. B1 nilainya 5 kali 10 pangkat min 3. Ya, berarti
kita akan menemukan kecepatan dari elektron adalah 8 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Ya, ini adalah laju elektron saat memasuki sinklotron. Besar medan magnet pada sinklotron. Ya, di sini kita tahu bahwa lanjutan dari soal sebelumnya, ketika elektron memasuki medan magnet B1 tadi, dia akan dilanjutkan ke atas karena ada medan listrik yang membuat elektron tersebut bergerak lurus gitu ya. Jadi ada kecepatan yang nilainya sama dengan E per B1 yang nilainya akan lurus ya. Nah, di luar dari sinklotron dia akan berbelok ke arah bawah. Oke, jadi ini ada B2, ini adalah B1. Ya, gaya dari listriknya ke atas Fe, gaya dari medan magnet arahnya ke bawah. Oke, tetapi di sini ketika sudah keluar dari velocity selector atau pemilih kecepatan, tidak ada gaya listrik yang arahnya ke atas, maka dia akan turun ke bawah ya, dan dia akan membentuk lingkaran dengan jari-jari R ya, bagian dari lingkaran dengan jari-jari R. Sehingga kita memiliki mv kuadrat per R sama dengan QV-B2. Nah, B2-nya belum tahu. Tetapi di sini dalam soal, medan magnet dihasilkan oleh solenoida yang kerapatannya 250 ml per meter dan arusnya 10 per pi ampere. Berarti B2 adalah mu0 kali N kali I. Berarti B2 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali jumlah lilitan per meter 250 dikali arus 10 per pi. Sehingga B2 didapatkan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 Tesla atau B2 adalah 1 mili Tesla. Nah, tinggal kita masukkan dalam persamaan. V-nya kita coret, maka nanti M kali V ya dibagi Q kali B2 didapatkan R. Gitu ya. Sehingga R-nya nanti 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali laju dari elektron yang sudah kita dapatkan barusan ya 8 kali 10 pangkat 6 ya. Lalu dibagi dengan Q kali B ya. Q-nya adalah 1,6. Ya, ini Q-nya Q tanda mutlak ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali B2 ya, 10 pangkat min 3. Kita akan mendapatkan jari-jarinya adalah sama dengan 0,0455 meter. Ini adalah jari-jari. Sehingga nanti kita akan mendapatkan diameternya 2 kalinya ya, 2 kali jari-jari, diameternya adalah 0,0911 meter ya. Berarti diameternya adalah 9,11 cm. Ya, 9,11 cm. Seperti itu.